Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, di sini bil ghaibi. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah bil ghaibi. Go. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat, teman-teman. Jadi makhrajnya huruf ghain itu pada uh, adnal halqi atau pada ujung tenggorokan, ya. Pada ujung tenggorokan. Ghaibi. Nah, hurufnya ada dua, ghain dan kha. Dan sifatnya teman-teman ini sama, ya. Suaranya mengalir. Nafasnya tertahan, suaranya mengalir. Bil ghaibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, di mana yang akan kita bahas yaitu dari sisi hukum tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, serta beberapa kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca ayat ini. Baik teman-teman, kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu adalah bunyi dari ayat yang ketiga. Kemudian teman-teman, kita bahas satu persatu kesalahan apa yang sering terjadi dan bagaimana penjelasan dari sisi hukum tajwidnya. Baik, yang pertama yaitu pada kata alladzina. Nah, alladzina. Nah, pada kata ini teman-teman, kesalahan yang sering terjadi yaitu tertukarnya bunyi huruf dzal dengan huruf dal. Alladzina, di sini dzal yang ada titiknya, ya, bukan alladina. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu alladina. Harusnya alladzina. Nah, dari sisi makhraj ini berbeda teman-teman. Dari tempat keluarnya huruf dzal ini, letaknya yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Alladzina. Jadi saat pengucapannya, ujung lidah kita menyentuh dengan gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf dal, yaitu ujung lidahnya lebih naik lagi, yaitu bagian pangkal gigi seri bagian atas. Nah, dari sisi makhrajnya juga sudah berbeda antara zal dengan dal. Oke. Kemudian dari sisi sifatnya juga berbeda teman-teman. Sifat huruf zal ini memiliki sifat suaranya mengalir atau rukhawa. Alladzina. Zazizu baz. Nah, kalau huruf dal yang tidak ada titiknya itu adalah sifatnya syiddah atau tertahannya suara. Nah, contohnya seperti apa? Dadidu bada. Nah, kalau zal tadi baz. Nah, berbeda ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi alladzina bukan alladina. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, di sini bil ghaibi. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah bil ghaibi.
go. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat, teman-teman. Jadi makhrajnya huruf ghain itu pada eh, adnal halqi atau pada ujung tenggorokan, ya. Pada ujung tenggorokan. Ghaibi. Nah, hurufnya ada dua, ghain dan kha. Dan sifatnya teman-teman ini sama, ya. Suaranya mengalir. Nafasnya tertahan, suaranya mengalir. Bil ghaibi. Ghaghiru bukan ghaghiru bag. Nah, ya. Ghaibi. Ya, itu kurang tepat. Bil ghaibi. Ghaibi. Oke. Seperti itu, teman-teman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa? Tertukarnya dengan huruf kaf. Wa yuqimuna. Nah, wa yuqimuna itu adalah huruf kaf. Nah, ini adalah huruf qaf. Wa yuqimuna. Seperti itu, teman-teman. Kemudian wa yuqimunas salata wa mimma. Nah, wa mimma di sini ada mim tasydid. Nah, kesalahan yang sering terjadi terlalu cepat dengungannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqna. Nah, wa mimma. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Wa mimma wa mimma. Nah, jadi dengan huruf mim ini harus ditahan terlebih dahulu, jangan buru-buru langsung dimasukkan ke manya wa mimma. Nah, kurang tepat. Karena ini dalam hukum tajwid disebut dengan gunnah musyaddadah. Gunnah karena sebab tasydid. Huruf gunnah musyaddadah itu ada dua, teman-teman, yaitu huruf nun tasydid dan mim bertasydid. Jadi wa mimma. Jadi ditahan terlebih dahulu. Jadi dengungannya itu dipanjangkan. Kemudian rozaqnahum, ya. Rozaqnahum. Nah, ini huruf qa. Huruf qaf itu adalah huruf qalqalah. Rozaqa. Nah, seperti itu. Jadi dipantulkan ke huruf atau ke makhraj aslinya. Rozaqa. Nah, kesalahan yang sering terjadi seperti apa? Rozak. Nah, seperti itu. Rozaqna. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, rozaqnahum yum. Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini malah didengungkan. Rozaqnahum yunfikun. Nah, ini keliru, teman-teman. Kenapa demikian? Karena mim sukun bertemu dengan iya itu disebut dengan idhar syafawi. Jadi dibaca jelas, dibaca idhar. Apa yang dibaca idhar atau apa yang dibaca jelas? Yaitu mim sukunnya. Jadi tidak boleh didengungkan di sini. Rozaqnahum yum. Hum yum. Nah, tidak boleh. Hum yum. Nah, tidak seperti itu. Jadi dibaca jelas. Rozaqnahum yum. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya yunfikun. Nah, pada kata ini apa? Ayo yang sering terjadi kesalahan. Nah, dia menganggap bunyinya selalu dengan yunfikun. Nah, ini termasuk dalam kategori hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu, teman-teman, tidak selalu bunyinya ang. Yang bunyi ang cuma dua, yaitu qaf dan kaf. Min qablikum in kuntum. Nah, untuk ini, teman-teman, nun sukun bertemu dengan fa itu masuk kategorinya ikhfa ausat, ya. Ikhfa ausat. Jadi bunyi nun sukunnya itu saat bertemu dengan fa maka yumfi. Nah, ketika yum, nah itu mulai siap-siap ke makhrajnya fa, yaitu ujung lidah bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Yumfiqun. Nah,
seperti itu teman-teman. Oke, insyaallah mudah-mudahan dipahami, gampang dimengerti dan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Baik, terakhir kita coba ulangi lagi dengan bacaan yang sudah kita betulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mensempurnakan bacaan Al-Quran sehingga ibadah kita nanti ketika Al-Quran ini bisa kita baca dalam sholat, ayat ini kita bisa baca dalam sholat, maka sempurna juga ibadah sholat kita. Demikian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.